dengan menggauli istri pada duburnya atau kemaluan belakang. Nah, saya bacakan yang langsung spesifik aja ini karena banyak ini. Langsung aja ini. Ini riwayat dari Muhammad bin Yahya bin Said Al-Qatan dinukil dengan sanad yang mausul. Ini ada juga sanad yang sahih ya teman-teman ini. Sanad yang sahih lagi masyhur ya. Nih, misalkan ini. Ayat ini turun berkenaan dengan laki-laki Ansar yang menggauli istrinya pada duburnya. Maka orang-orang pun menganggap hal itu sangat besar. Maka turunlah ayat di atas. Dia berkata, aku berkata kepadanya, dari arah duburnya tapi pada kemaluan depan. Dia berkata, tidak. Oh, ternyata bukan ya. Bukan dari belakang tapi ke farjanya bukan. Tetapi apa? Di duburnya. Ya. Nih sanadnya sahih ini. Nah, terus ini juga nih. Sesungguhnya turun kepada Rasulullah SAW. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Sebagai keringanan untuk menggauli istri pada dubur. Nih, coba apa yang mau kamu bantah? Tertulis seperti ini. Sanatnya sahih. Bahkan Imam Malik sendiri mengatakan ini sahih. Nih, Al-Qasim meriwayatkan di dalam kitab Al-Ruwat An Malik. Ya, ini dalam kitabnya Imam Malik ini. Dari jalur Israel bin Rau dia berkata, aku bertanya kepada Malik tentang hal itu. Maka dia berkata, sungguh kalian bukan bangsa Arab. Apakah menanam itu akan tumbuh kalau bukan di tempat menanam? Kisah ini dipegang oleh ulama mutakirin dari mazhab Maliki. Barangkali saja, ini nanti perdebatan juga sama Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Syafi'i membantah narasi itu sebenarnya. Barangkali saja Malik meralat pendapatnya yang berkata, atau dia berpendapat bahwa praktek yang ada menyelisihi hadis Ibnu Umar, maka dia pun tidak mengamalkannya. Jadi Imam Malik tidak mengamalkannya, meskipun, perhatikan kalimat meskipun ya, meskipun riwayat hadis itu adalah soheh menurut kaidahnya. Jadi menurut akidah itu soheh, memang dibenarkan sodomi. Tapi Imam Malik tidak mau menerapkannya, tidak mau mengamalkannya. Ayo, apa yang mau dibantah? Udah gampang kok ini. Tinggal datang Itu ada katekisasi batasannya juga, ajaran Bang. Islam. Mungkin Karena ajaran Islam ajaran sodomi. Udah datang aja katekisasi ke gereja bertobat ya. Nah, ajaran Islam ini Anda silakan, Anda mau pelajari dalam sesat ya. Full seluruhnya sesat, ajaran Islam itu nggak ada benar-benarnya. itu ada batasannya, Bang. Ada landasannya omong kosong. Nih saya tunjukkan ayat Quran diajarin ngerampok masuk rumah orang. Pernah? Pernah baca ayat itu? Masuk rumah orang ngerampok? Mana ayatnya? Pernah dengar nggak? Belum. Coba ayatnya ditampilkan. Belum ya. Jadi Ayatnya bertobat ya ditampilkan. Islam-Islam ya. Kalian ini cuman agama KTP doang tapi kagak ngerti apa-apa. Kasihan kalian ini sebetulnya. Saya kasih dalil jangan marah. Ya, tapi kalian berpikirlah, kok bisa ada orang nasihatin kalian seperti ini? Kalau nggak saking kebacutnya agama ini. Gitu loh, ya. Nih, surah An-Nur ayat 29. Baca nih. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni. Loh, ini kan rumahnya orang. Kok nggak ada dosa, ajaran macam apa ini? Ya, ini kan bukan hak kalian. Kan dia masih punya keluarga, masih apa, nggak boleh asal masukin rumah orang. Bahkan besi apa, rel kereta api aja itu ditaruh di pinggir udah rusak berkarat, kalian bawa ditangkap kalian ya. Ini malah diajari masuk rumah orang ini ya. Lalu yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Loh, kok ada kepentingan ya? Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Nih, surah An-Nur ayat 29. Ayo, kenapa ajarannya Asbabun seperti ini? nuzulnya gimana, Bang? Asbabun nuzulnya. Sebabun nuzul. Nih kamu lihat nih dalam tafsir ringkas Kemenak.
Nih. Usai menjelaskan etika memasuki rumah yang tak berpenghuni pada ayat-ayat sebelumnya, Allah lalu menguraikan etika memasuki rumah yang tak berpenghuni atau bangunan yang disediakan untuk umum. Nah, ini tambahan-tambahan lagi nih. Disediakan untuk umum. Sembarangan aja. Rumah orang kok. Misalkan orangnya meninggal nih, udah tua. Anggaplah keluarganya seluruhnya udah meninggal. Lalu di dalamnya ada barang-barang, ya, tidak dihuni nih ceritanya. Lalu dibenarkan oleh ayat ini, tidak ada dosa bagimu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Kepentingan apa? Coba, Ya mau mungkin ngidupin ingin listrik orang. berteduh, kepanasan kan gitu. Hmm? Kan itu contohnya itu seperti ada rumah yang tidak dihuni, yang tidak ada yang memilikinya. Ya kan? Misal saya berjalan Kalau perjalanan kalau jauh, rumah itu gini loh, kalau rumah itu tidak berpenghuni, apakah artinya tidak ada pemiliknya? kalau pemiliknya tidak ada, Bang. Kalau pemiliknya Nah, nggak ada itu milik negara. ya kan wis umum. Itu kan nggak punyamu. Ngapain nggak mau mau campur-campuri, mau ngambil sesuatu untuk kepentinganmu di dalam? Ya kepentinganku cuma pengen berteduh Oh, atau ke bukan hutannya. punyamu. Nggak usah banyak alasan. Mau tidak ada regulasi negara atau gimana. Nggak boleh. Barang orang bukan milikmu. Sedikit pun tidak ada kepemilikanmu. Nggak ada hakmu untuk dibenarkan masuk ke dalam. Ya, kecuali kamu menyidik atau kamu sebagai ini apa kepolisian atau apa. Ini orang umum ini, semua orang boleh ngambil seenak jidatnya. Ini kan nggak sopan. Akhirnya apa? Akhirnya ini Islam mentakwil sendiri jadinya. Rumah yang tidak dihuni nanti bisa dianggap, oh karena saya nggak tahu ini ada penghuninya atau tidak, tapi pas diketok nggak ada, masuk aja, nyelonong Ya, aja ini main. termasuk kalau orang yang ada pun, misalkan orangnya lagi pergi disebut tidak dihuni. Iya, Iya, padahal jadinya masih ada bisa begitu. orangnya. Jadi bukan Nah, alasan itu. iya. Apa hakmu sehingga kamu mau membenarkan itu adalah kepentinganmu untuk masuk, ya. Dan dikatakan tidak ada dosa. Ya. Ayo, apa lagi? Apa yang mau kamu bantah? Sebelum saya bukakan dalil yang lain. Asbabun nuzulnya itu, Bang, mungkin boleh tahu. Asbabun nuzul, ya udah, saya bukakan kitabnya ya. 2429 ya. Ini kitabnya Imam Asyuti Asbabun Nuzul ya. Nih, sebab-sebab turunnya ayat Quran. Nah, ini sebelumnya nih ya. Ini surah An-Nur, kita lihat ayatnya 29. Nih. Nah, nggak ada asbabun nuzulnya nih. Nah, ayat 33 sebelumnya di sini langsung ke 31. 31 sebelumnya 27. Nah, nggak ada asbabun nuzulnya. Atau mau buka kitab yang lain. Nih, coba ya. Al-Wahidi nih, coba. Al-Wahidi An-Nisaburi Asbabun Nuzul. Nanti kalau mau ayat yang ya yang mirip-mirip lah, ngambil hak milik orang, contohnya sempak merah, itu pernah dilakukan oleh Muhammad sampai semua orang pada mengatakan pencuri sempak, pada begitu semua ke Muhammad. 493 ya. Nih 493 halamannya ya. Oh, ini An-Nur 29 ini ya. Nih, di kitab ini ada nih. Oke, langsung ya. Mau dari ayatnya atau langsung ke bawah? Bawah ya. Silakan ayatnya dibaca ya, An-Nur 27 sampai 29. Nih, langsung. Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim At-Salabi memberitahu kami, ia berkata, Al-Husain bin Muhammad ibnu Al-Abdillah ya, Ad-Dinawari
memberitahu kami. Ia berkata, Abdullah bin Yusuf bin Ahmad bin Malik memberitahu kami. Ia berkata, Al Husain. Ini gibahnya panjang ya. Bentar. Ini masih gibah, Kais, masih gibah, oper ke adik ya. Terus di sini nih. Seorang wanita Ansar datang dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berada di dalam rumah dengan keadaanku yang privasi, dan aku tidak suka ada seorang pun yang melihatku, tidak orang tua, tidak pula seorang anak. Tiba-tiba ayahku masuk padaku, dan selalu ada dari keluargaku yang tiba-tiba masuk, sementara aku dalam keadaanku itu. Bagaimana yang harus aku perbuat? Lalu turun ayat, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, ini di sini ayat sebelumnya ya. Terus dijelaskan di sini. Para ahli tafsir berkata, ini makanya kontradiksi sama 29 kalau teman-teman baca. Ketika ayat ini turun, Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu mengenai toko-toko, perhatikan, mengenai toko-toko dan tempat tinggal, rumah-rumah di jalan-jalan Syam yang tidak berpenghuni. Lalu Allah menurunkan ayat, tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada kepentinganmu. Jadi ngerampok ya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ini toko-toko, tempat tinggal, rumah-rumah di jalan-jalan yang kemudian nggak berpenghuni, dimasuki, dimaling barang-barangnya. Hati-hati kalian, nanti ditagih loh sama yang udah meninggal nanti ya. Tekan omongan kalian kan suka begitu. Kasihan loh, masa bukan hak milik dimasuki, diambil barang-barang. Ini munafik ini. Sebelumnya ngomong apa, setelahnya ngomong boleh. Yo, ayo adik-adik dijawab, jangan ngopi ya. Ini kenapa nih kayak gini? Kamu mau jadi perampok apa gimana? Ngerampok ini Islam ya. Kalau udah khatam ayat ini, kalian mestinya ini membuat suatu misi, mencari rumah-rumah yang tidak berpenghuni, setelah itu dirampok barangnya. Ya. Hunting gitu. Hunting rumah yang tak berpenghuni langsung dimasuki. Percaya deh. Kalian mau ngomong bagaimana, ditangkap kalian sama polisi. Bukan hak kalian, itu bukan teritorial kalian nggak punya hak apa-apa. Kok bisa dibilangnya tidak ada dosa? Ini kan kocak sekali ini. Terlalu kocak ya ajaran Islam ini.